buat Anda yang masih bingung pengen investasi apa sih untuk masa depan, emas ini bisa menjadi pilihan. Bagi Anda yang bergabung bersama saya di sini, silakan hubungi 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 0212954689 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Mike Rini, seorang perencana keuangan, dan kita di hari ini pengen belajar tentang investasi emas sebenarnya Mbak Rini. Karena banyak sekali kan yang mengatakan emas ini adalah investasi yang paling teraman. Sudah ribuan tahun kita mengenal orang menjadikan emas ini sebagai alat untuk transaksi pembayaran. Nah, tapi kalau kita ingin sekarang ini menjadikan sebagai sarana berinvestasi, gimana nih cara memulainya? Ya, kalau emas itu kan memang berbeda dengan jenis-jenis investasi yang lain. Fisiknya ada, sehingga kayaknya kalau barangnya kelihatan bisa dipegang gitu, kita merasa lebih mantep gitu ya. Seperti saya nih, saya sedang mantap sekali loh. Saya sedang pegang emas di tangan saya tuh. Ya, rasanya gimana kan beda gitu ya. Wah, bangga sekali. Terus ada prestisnya juga. Benar. Makanya emas itu dia ada dalam berbagai bentuknya ketika mau diinvestasikan, mau disimpan. Ada orang yang memang dia beli emas untuk investasi dalam bentuk kepingan koin seperti ini. Logam ada yang ya? batangan ya, tapi juga ada yang dia suka dalam bentuknya perhiasan. Semuanya memang bisa dijadikan investasi, tetapi tidak semua jenis kategori bentuknya tadi itu optimal. Karena ternyata kalau kita beli emas itu ada ongkosnya. Baik dia mau koin, mau logam, atau mau yang perhiasan, makin rumit bentuknya, makin mahal ongkosnya. Artinya yang modelnya seperti perhiasan tentu lebih tinggi dibandingkan hanya batangan atau koin, begitu? Harganya lebih mahal saat belinya karena kita bayar ongkosnya. Sehingga yang paling optimal kalau kita mau membeli emas sebagai investasi dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau nggak koin ya batangan tadi. Jadi kita kalau berinvestasi, berapa sih biaya yang harus kita alokasikan kalau kita ingin menjadi investor pemula emas? Kalau investor pemula emas itu kita bisa yang paling kecil ya, biasanya kalau yang koin itu kan ada yang 2 graman ya. Yang ada 2 gram? Ada yang 2 graman, ada yang 5, ada yang 10 sampai yang 1 kilo itu juga ada. Tapi kalau saran saya, kalau kita mau beli emas untuk investasi dalam bentuk yang paling sederhana sehingga ongkosnya paling murah dan pecahannya juga jangan 1 kilo begitu. Karena kalau satu menyimpannya susah dan kemudian juga kalau kita bagi-bagi bentuknya dipecah-pecah itu nanti juga mengurangi risiko hilangnya juga. Gitu. Nah dalam bentuk yang paling sederhana, kalau perhiasan kan kita tergoda buat pakai nih. Betul. Nanti bisa teroksidasi. Teroksidasi itu maksudnya kena udara juga kualitas emasnya berkurang. Tapi bukannya kalau emas itu adalah emas murni ya? 24 karat gitu kalau yang kita investasi biasanya? Kalau investasi dalam bentuk yang paling sederhana, koin maupun emas, maupun yang batangan, itu biasanya dia 24 karat. Betul. Itu yang paling optimal untuk investasi. Tapi 24 karat ini dia agak lembek, sehingga kalau dijadikan perhiasan kurang bagus. Nah karena itu emas untuk investasi ada juga, selain tadi bentuknya, juga kita pertimbangkan karatnya. Yang paling sederhana 24 karat, yang untuk bentuknya yang rumit tadi, itu biasanya 18 karat. Jadi ada campurannya, tidak emas murni. Namun tetap bisa untuk investasi, hanya tadi satu, ongkosnya dia paling tinggi sehingga membuat mungkin nanti keuntungan investasi kita agak berkurang. Ya, dan bukan 24 karat sehingga harganya beda dari yang 24. Nah sekarang kalau pengalaman dari Mbak Mike mengamati peningkatan dari harga emas selama ini, itu kira-kira seberapa signifikan sih kalau kita membeli emas? Nah, emas ini memang dia harganya tidak stabil, tidak selalu di harganya begitu terus ya. Kalau kita amati dalam beberapa tahun terakhir ini ya, emas kadang ada dia di atas 500.000 dan pernah juga dia sampai kurang lebih 450.000 ya kalau dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, kalau dalam kita panjangin lagi nih sampai 10 tahun gitu ya. Nah, dulu itu misalnya kalau saya dia zaman katakan 5 tahun yang lalu itu beli dia masih sekitar 300 gitu ya. Tapi sekarang sudah 500-an. Ya, karena memang harga emas itu kalau dalam jangka panjang dia stabil tapi cenderung naik. Hanya dalam jangka pendek dia agak berfluktuasi. Tergantung ada hal-hal yang mempengaruhi. Kalau di rata-rata, berapa kenaikan per tahunnya sih selama katakanlah kurun 10 tahun terakhir ini, Mbak Kalau Mike? 10 tahun terakhir itu dia lebih gejolaknya dia lebih stabil ya. Jadi bisa dia di atas inflasi. Inflasi saat ini mungkin sekitar 6 sampai 8 gitu ya. Nah, kalau emas ini secara rata-rata bisa 10%. Jadi lebih baik daripada kita mungkin naruh uang kita di deposito ya, dan juga cenderung aman karena kan kalau kita punya emas, kita mudah sekali untuk mencairkannya, nggak perlu tunggu jatuh
Tempo, di toko emas bisa. Ke toko emas juga bisa Mau gitu jual ya kan? ya. Oke, nah Cuma jangan lupa Mas Adrian, kalau kita punya emas itu kan nyimpernya juga ada biayanya. Nggak bisa kita misalnya punya 10 gram, 20 gram, setengah kilo, terus disimpan di rumah kan bahaya. resiko ya. Mesti di tempat yang aman. Si safe deposit, Safe deposit box yang ada di bank gitu ya. Betul sekali. Oke, tapi kalau mas-mas kita yang di rumah sih nggak perlu simpan di safe deposit Ya, di box kamar ya Mbak. aja itu kayaknya. Di kamar aja ya, nggak perlu pakai biaya lagi ya. Paling kasih makan udah diem tuh. Oke, tadi saya juga tertarik dengan hal-hal yang mempengaruhi fluktuasi harga emas. Apa saja sih Mbak Mike yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Supply demand ya. Jadi kan emas itu dibeli kemudian dijual. Benar. Kalau ternyata yang mau beli nih jauh lebih banyak daripada yang mau menjual, harga emas ya mestinya naik. Nah cuma apa yang menyebabkan orang berbondong-bondong membeli emas? Nah itu kan mesti sebagai investor emas kita mesti pelajari ya gitu. Iya. Sehingga kalau kita mau beli emas, kapan ya kira-kira harganya yang paling oke nih, paling murah kan? Nah. Supaya nanti pas jualnya 3 tahun, 5 tahun lagi itu udah yang paling tinggi gitu. Oke, Jadi- Mbak Mika setahan dulu. Sebelum Oke. kita mungkin bertanya, apakah ini mungkin saat yang paling tepat untuk kita berinvestasi emas atau kita harus menundanya? Sudah ada yang bergabung bersama kita Mbak Mika. Halo, selamat pagi. Pagi, Iya Ibu, dengan siapa di mana Bu? saya Desi di Sidoarjo. Oke Ibu Desi, wah sama dengan nama istri saya di Sidoarjo. Oke, baik. Ya, Ibu Desi silakan pertanyaannya ke Mbak Mika. Ini yang pertama, kalau saya kepengen investasi berupa emas ini, gitu, apakah memang ada lembaga khusus yang menangani ini, yang melayani ini? Itu yang pertama. Yang kedua, secara hukum Islam diperbolehkan nggak ya? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Ada nggak sih lembaganya sebenarnya yang mengatur tentang ini? Kalau dari perusahaan pemerintah ya BUMN ya ada Aneka Tambang, PT Aneka Tambang. Atau PT Antam sering PT dikenal Antam ya. ya. Kedua kita juga bisa beli dari PT Pegadaian, itu juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Oke. Yang resmi jadi bisa dibeli langsung ke PT Aneka Tambang atau dibeli langsung ke PT Pegadaian. Iya. Yang paling banyak di mana-mana ya dari PT Pegadaian tadi. Jadi dia biasanya itu di tiap kelurahan, tiap kecamatan ya ada PT Pegadaian, ada toko Pegadaian itu. Oke. Emasnya di PT Pegadaian juga dia menjual emas dari Aneka Tambang tadi. Ah. Bersertifikat. Oh, nah itu Ada- penting tuh. Jadi kalau beli Iya. emas ini harus yang bersertifikat ya? Ya, apalagi untuk yang investasi yang 24 karat ya. Ada suratnya. Kita mau jual lagi ke Aneka Tambang bisa, mau jual lagi ke Pegadaian bisa, dibawa ke toko emas juga bisa, dijual ke saya juga boleh. Oh. Oke, terus tadi tuh ada pertanyaan yang berikutnya. Iya. Bagaimana sih sebenarnya kita berinvestasi emas kalau dipandang dari sisi agama, khususnya agama Islam? Kalau dari sisi agama Islam, emas memang salah satu investasi, aktivitas investasi maupun produk investasi yang memang dianjurkan, ya. Jadi dia kalau investasi dalam Islam yang harus memenuhi kriteria syariah. Syariah ini adalah peraturan yang mendasari bagaimana Muslim berinvestasi, ya. Jadi tidak boleh riba. Emas itu kan tidak riba. Kemudian Iya. juga tidak boleh spekulasi judi. Ya, emas itu kita beli, kita jual itu tidak ada spekulasinya karena barangnya kan dipegang gitu. Iya, ya. iya. Kemudian juga harus menghindari ketidakpastian, artinya kalau kita mau menjual atau membeli itu kita memang menjual barang yang sudah kita miliki. Jadi emas itu kan secara fisik ada bendanya. Benar, benar. Tapi saya juga pernah ada dengar instrumen tabungan atau juga deposito emas. Iya. Nah, itu seperti apa tuh? Tabungan sih dulu pernah ada ya, tapi kalau sekarang saya lihat tabungan emas di bank itu sudah tidak ada. Hanya memang beberapa selain Pegadaian dari bank juga memberikan fasilitas pinjaman untuk bisa membeli emas. Pinjaman untuk membeli emas. Betul, pernah ada jadi fasilitas pinjaman untuk membeli emas. Sama seperti yang ada di Pegadaian, di bank syariah juga ada fasilitas itu. Tapi kalau di bank konvensional saya kira belum ada ya. Apa Adanya itu di bank sama syariah. dengan yang sering kita dengar berkebun emas, begitu ya Mbak Tika? Berkebun emas itu sebenarnya istilah atau metodenya saja. Jadi bagaimana orang itu dia menggunakan fasilitas pinjaman ya untuk dia bisa meleverage itu, mengungkit ya. Dari yang katakan dia cuma bisa investasi emas itu cuma 2 gram, 5 gram pakai uangnya sendiri. Betul. Kalau dengan pinjaman dia kan bisa 10 gram. 20 gram, 25 gram. Tapi berarti sebenarnya jadi dia ngutang. Oh, tapi berarti itu ada unsur spekulasinya juga dong. Ya ada unsur ribanya kalau Unsur memang dia ribanya. pakai bunga minjemnya itu. Iya, iya, iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sudah yang bergabung bersama kita dari Tangerang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Ibu. Silakan Ibu Titi ya. Iya, dari Tangerang. Baik, silakan pertanyaannya. Mau nanya nih Mas, Mbak,
kan selama ini investasi emas itu dalam bentuk emas batangan maupun dinar. Nah itu mungkin bisa minta penjelasannya lebih untuk kedepannya itu lebih yang mana antara emas batangan maupun yang dinar. Dinar juga dari emas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah Mbak Mike cukup mengamati perkembangan juga dinar? Ya, dinar itu mana yang dia lebih baik? Jadi tadi kita ukuran ya, ada ukuran dan ada satuan, ada 2 gram, kalau logam itu ada 5 gram, ada 10 gram gitu yang batangan ya. Yeah. Kemudian ada dinar, dinar itu dia ukurannya spesifik, kalau nggak salah 4,25 gram kalau nggak salah ya. Jadi bentuknya itu koin dan beratnya itu dia sudah tertentu 4,25 gram dan ada dia punya cetakannya itu ada khusus, ada gambarnya sendiri, disebutnya koin dinar. Koin dinar. Biasanya yang membeli koin dinar ini ada 2 hal ya. Dia memang membeli senilai fisik emasnya, yang kedua itu ada unsur koleksi. Jadi bisa jadi harganya karena ada collectible elemennya itu dinilai lebih tinggi. Dinilai lebih tinggi untuk orang yang mengkoleksi. Tapi kalau kita investor biasa nilai ya seberat emasnya aja. Jadi pada saat kita mungkin mau menjual bawa ke toko emas ya hanya diukur sesuai berapa gramnya gitu kan, disesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Nilai seninya tidak dihitung. Nilai seninya tidak dihitung. Jadi harus berhati-hati juga ya, kembali kepada mungkin preferensi ibu masing-masing gitu. Apakah memang juga murah. Betul sekali. Nah, sekarang saya juga pernah mendengar ada yang namanya investasi emas tapi dengan cara dititipkan yang kemudian itu sebagai jaminannya untuk kemudian setiap bulan kita bisa mendapatkan lagi sejumlah uang gitu kan. Itu sebenarnya legal nggak sih? Oke, itu kalau nggak salah dari PT Pegadaian, jadi kita boleh nitip kita punya emas, ya. Jadi kita misalnya punya katakan 10 gram, kita titip, ya. Nah, di Pegadaian itu kan tiap hari ada transaksi jual beli emas ya. Nah, jadi PT Pegadaian ini dia memang memerlukan simpanan cadangan emas untuk melayani klien customer-customernya dalam berinvestasi emas. Ada yang mau beli, nah cadangannya dari mana? Nah, untuk menyediakan cadangan emas ini di tokonya itu, maka dibukalah services yang namanya titip emas. Orang yang nitip di situ ya, dia kemudian diperbolehkan untuk bisa menjual beli emasnya melalui Pegadaian tadi. Jadi katakan dia titip selama 2 atau 3 bulan. Nah, selama 2-3 bulan itu jika tidak dipergunakan, tidak diambil, si Pegadaian boleh melakukan menjual belinya. Nah, kalau misalnya pada saat dititip kemudian dijual ada keuntungannya, keuntungan itu dibagi kepada si pemilik asli dari emas. Namun ketika dia mau ambil itu boleh. Gitu. Tapi juga harus waspada terhadap lembaganya ya yang menawarkan. Jadi harus yang resmi. Yang resmi dan Pegadaian tentunya salah satu yang resminya. Betul. Oke, baik, ini kita akan sambung lagi karena sudah ada yang bergabung bersama kita dari Malang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Adrian. Selamat pagi Mas. Silakan pertanyaannya ke Mbak Rini. Selamat pagi Mbak. Pagi. Ini yang ingin saya tanyakan tadi di awal acara tadi Mbak bilang katanya harga emas ini juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar ya, fluktuasi mata uang dolar ya. Kalau saya nggak salah dengar loh ya. Pertanyaan dari saya, investasi dalam bentuk emas ini lebih efektif diberdayakan pada waktu nilai tukar dolar melemah atau pas nilai tukar dolar menguat terhadap rupiah? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Tuh dari Malang bertanya, apakah memang ada pengaruhnya dengan fluktuasi valuta asing khususnya mata uang dolar Amerika terhadap fluktuasi rupiah, terhadap rupiah dan juga emas tentunya. Oke, jadi kita harus mempelajari terlebih dahulu kenapa sih rupiah dolar berfluktuasi ya, dan apa hubungannya nanti dengan emas. Benar. Nah, nilai rupiah dolar itu berfluktuasi ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Ekonomi, situasi politik, ya, kemudian juga kondisi ekonomi termasuk neraca perdagangan itu antar negara ya. Kalau kita lebih banyak impornya daripada ekspornya, neraca perdagangan kita defisit, rupiah melemah gitu. Benar. Nah, kalau rupiah melemah biasanya itu dia korelasinya negatif dengan emas. Jadi kalau rupiah melemah biasanya ya emasnya harga emas naik. Iya, biasanya begitu. Begitu juga dengan investasi yang lain ya. Biasanya kalau perekonomian kita memburuk, harga emas cenderung naik karena orang mulai mengalokasikan dananya itu kepada emas gitu ya. Iya, kemudian kalau terjadi perang,
Orang nggak percaya sama mata uangnya sendiri, orang anjlok kok simpen emas. Oh gitu. Iya, contohnya kalau di Eropa Timur nih, di Ukraina ya, dia lagi gonjang-ganjing kan, Ya. gitu. Dan kemudian juga itu banyak dipengaruhi oleh intervensi Rusia. Benar. Harga emas dunia lagi naik lagi karena adanya gonjang-ganjing di kawasan Eropa Timur tadi. Nah, kan kita memang bisa melihat harga dunia ini sebagai kiblatnya. Tapi kenapa sih kalau saya juga mengamati ya, harga yang dikeluarkan oleh PT Antam gitu, Ya. tidak mengikuti harga dunia bisa terus naik, kita masih agak stabil aja. Kenapa sih itu? Jadi ada faktor global dan ada faktor nasional ya. Kita bisa sebut saja di dalam lagi faktor nasional nih. Nah kalau faktor nasional ini memang satu tadi tetap ada mengenai kurs rupiah dolar juga ya. Itu tidak langsung kurs rupiah dolar. Jadi kalau dalam beberapa tahun situasi ekonomi di Indonesia termasuk situasi politik bisa dikatakan memang lebih stabil dibandingkan negara-negara barat maupun negara-negara Eropa. Kan belum lama juga dalam 5 tahun terakhir ini Amerika baru kembali pulih dari krisis ekonominya. Oke. Demikian juga di Eropa. Benar. Sehingga membuat harga emas melonjak gitu ya. Dan kemudian kalau di Indonesia dengan relatif stabil satu-satunya yang saat ini sedang kita isu menghangat adalah pemilu ya, sehingga membuat harga emas sedikit saja naik karena ada isu politik tadi. Oke, nah mungkin sedikit tips dirangkum sekali lagi Mbak Miker ini bagi mungkin yang menyaksikan kita di pagi hari ini untuk berinvestasi emas. Ya, untuk berinvestasi emas jadi perlu dipikirkan adalah mengenai biaya-biayanya. Nah, kemudian biaya-biaya itu yang paling murah adalah dalam bentuk yang paling sederhana. Sementara untuk bentuknya lebih baik itu disebar. Jadi jangan beli satu yang berat tapi Iya. cuma satu. Lebih baik mungkin disebar ke beberapa, 5 gram, 10 gram gitu. Kalau mampunya 2 gram juga boleh sudah mulai investasi emas. Oke. Ya. Kemudian juga cara penyimpanannya. Cara penyimpanannya kita tidak boleh sembarangan, harus hati-hati. Ya. Kemudian investor juga harus mempertimbangkan jangka waktu. Investasi emas itu tidak bisa jangka pendek. Hari ini beli, besok dijual, wah itu masih rugi. Saran Anda berapa lama waktu yang paling ideal untuk berinvestasi emas? Saya kira 3 tahun ya Mas Adrian. Oke, ya. minimum 3 tahun Minimum ya. 3 tahun, setelah 3 tahun kita boleh mempertimbangkan menjual, tapi harus lihat pasarnya dulu. Benar. Ya, pasarnya dulu. Kemudian kalau ada tawaran untuk minjem, untuk investasi emas, kita mesti pertimbangkan terlebih dahulu kemampuan kita membayar cicilannya. Karena bagaimanapun yang namanya investasi kalau kita pakai pinjaman itu nanti tingkat keuntungan investasi kita Akan makin bisa kecil. berkurang. Iya, Lebih betul baik sekali. cash aja ya untuk emas. Baik, Mbak Miker ini terima kasih sekali Sama-sama, Mas atas Adrian. sharingnya tentang emas di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi untuk tema-tema yang lain ya. Iya baik. Oke, nah itu semoga bisa menjadi pencerahan bagi Anda untuk mulai berinvestasi dan kita bisa mengawali dengan berinvestasi emas seperti yang ada di tangan saya. Mungkin kalau saya akan memilihnya yang tetap yang 1 kilo saja supaya saya bisa sekalian latihan beban Mbak Mike gitu maksudnya. Kuat ya. Besarin otot saya. Oke, selanjutnya adalah mengenai seorang pecinta kucing yang memelihara hingga 40 ekor kucing. Informasinya setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.